Assalamualaikum dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya kedengeran jelas nggak dok? Jelas. Ya, dokter juga suaranya jelas. Alhamdulillah. Iya. Oke. Oke Mau dok. dimulai atau Kenapa mau dok? ditunggu? Mau dimulai atau Em, ditunggu? hmm, Boleh deh dok, kita langsung mulai aja kali ya dok ya. 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 Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Sobat Abata semua yang sudah gabung di IG Live Tanya Abata episode kedua kali ini ya. Semoga semua teman-teman sehat selalu. Dokter juga selamat malam, semoga sehat selalu. Sepertinya dokter agak reconnecting nih. Ya, buffering sedikit ya. Ya, sehat ya dok kabarnya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat. Semoga semua sehat ya dok ya. Ya, amin. Dok, hari ini kita akan membahas tentang Tanya Abata episode kedua tentang gigi goyang nih dok. Gigi goyang, apakah benar nih gigi goyang karena faktor usia ataukah karena faktor lain gitu ya dok ya. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang lanjut ke pembahasan berikutnya, saya bacakan sedikit CV singkat dari Dokter Spensi ya. Boleh ya dok? Ya. Dokter Gigi Spensi Doli Mars SP Periodontia. Dokter, beliau menempuh pendidikan S1 dan profesi pada tahun 2000 di FKG UI dan pada tahun 2007 melanjutkan S2 di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Lalu beliau melanjutkan spesialis periodontia pada tahun 2017 di FKG UI. Betul ya dok? Betul. Ya. Saat ini beliau aktif di Ikatan Periodontia Indonesia Komda Jaya dan juga sebagai bendahara Abata Smile ya dok ya. Ya. Nah, Dokter Spensi ini berpraktek di D Klinik Dental Care Jakarta Barat dan juga di PI Denta PIM 2 Jakarta Selatan ya dok. Ya. Bagi teman-teman Sobat Abata semua nih yang mau berkonsultasi dan bertemu dengan Dokter Spensi, mungkin bisa ke tempat prakteknya Dokter Spensi ya. Perlu buat appointment nggak dok? Ya, perlu. Di masa pandemi ini kita harus bikin appointment. Iya benar ya. Biar aman. Iya, biar aman semua ya dok. Iya betul. Ya dok, tanpa banyak kata dan kita bisa langsung ke pembahasan tentang gigi goyang nih dok. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Sobat Abata semua, bagi yang punya pertanyaan nih tentang seputar gigi goyang atau seputar kesehatan gigi dan mulut lainnya yang ingin ditanyakan kepada Dokter Spensi, boleh tulis di kolom komentar. Nanti di akhir pembahasan atau talk show kita nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab ya dok ya. Insya Allah. Iya, amin. Oke, kita mulai nih dok ya tentang gigi goyang nih dok. Nah, gigi goyang itu kan biasa dia menyebabkan gigi ompong nih dok, atau gigi yang hilang ya dok ya. Nah, tapi biasanya di masyarakat umum kita kali ini gigi ompong itu sering dikaitkan dengan faktor usia. Oh udah jelas nih, karena udah tua atau udah lansia pasti emang giginya hilang atau giginya ompong gitu ya dok. Padahal kan gigi hilang dan gigi ompong itu tidak melulu dikaitkan dengan faktor usia ya dok. Betul. Bisa aja karena gigi yang berlubang besar sehingga tidak bisa dipertahankan lalu harus dicabut sehingga ompong, atau juga bisa karena kegoyangan gigi ya dok ya. Betul Nah, banget. Sebenarnya apa benar nih dok faktor usia itu mempengaruhi kondisi gigi di dalam mulut? Oke. Terima kasih Mbak Vidi. Dokter Vidi. Oke. Jadi kita tahu bersama ya. Jadi sepanjang perjalanan usia kita, faktor apa sih yang menyebabkan gigi itu bisa goyang gitu ya? Nah, misalnya nih anak kecil itu giginya bisa goyang nggak sih? Bisa. Ya tentu karena kan mau ganti gigi, nah itu gigi goyang juga. Atau misalnya orang yang sedang dirawat perawatan kawat gigi,
atau ortodonsi itu pasti giginya sedikit goyang karena kan istilahnya gigi kalau mau geser itu pasti ada yang tulang terkikis terus geser-geser-geser jadi ada goyang sedikit. Tahu dokter Vidi pasti mungkin udah tahu juga ya kalau sebenarnya gigi kita itu aslinya ada kegoyangan sedikit 0,25 Newton lah. Kenapa? Karena gigi itu subhanallah ya Allah itu nyiptain gigi itu nggak cuma ditanam di tulang gitu aja. Jadi kita jangan ngebayangin kayak paku ditanam di tembok. Terus gimana fungsi gigi kalau kita lagi gigit kunyah-kunyah gini? Kan lama-lama kalau kita goyang-goyangin paku kan lama-lama temboknya bisa rusak, pakunya bisa copot kan. Nah, kalau gigi itu berbeda. Gigi itu ada namanya ligamen periodontal. Ini bahasa kedokteran dikit ya. Jadi ada namanya ligamen periodontal ini giginya. Nah, jadi gigi ini nggak nempel langsung ke tulang, ini tulang ya. Nah, jadi ada lemnya nih, ada lemnya. Nah, mungkin kalau kita ligamen periodontal ya. Dan ini subhanallah ya, ini si ligamen periodontal ini luar biasa. Shock absorben. Mungkin kalau Bapak Ibu yang yang tahu otomotif ya, tahu kan kalau di mobil itu ada shock breaker ya. Itu kan kalau ada polisi tidur nahan guncangan. Nah, Allah tuh nyiptain ini nih, subhanallah ya, ligamen periodontal ini buat nahan kalau kita lagi ngunyah. Itu ada tahanannya. Atau kalau kita lagi ngomong kan kadang-kadang nabrak-nabrak nih. Ya, misalnya sahabat-sahabatnya baca Quran gitu kan. Pasti ada huruf-huruf yang tabrak huruf gigi atas sama bawah. Nah, itu ada nih, subhanallah, Allah ciptain ini nih, ligamen periodontal nih, bahasa ligamen periodontal. Lemnya gigi, kalau saya bilang lemnya gigi. Nah, untuk usia, jadi faktor usia itu sebenarnya ada pengaruh tapi sangat kecil sebenarnya ya. Jadi ada pengaruh tapi sangat kecil. Jadi bagi seseorang yang bisa jaga giginya dari dia kecil, remaja, dewasa, sampai usianya mendekati 60, 70 gitu ya. Kalau dia bisa jaga kebersihan giginya, insya Allah giginya nggak gampang goyang. Dengan catatan beliau itu nggak punya penyakit lain ya. Ada penyakit misalnya osteonekrosis atau penyakit sistemik lainnya gitu ya. Itu sebenarnya bisa. Jadi kalau terjaga, jadi kita jangan khawatir nih, aduh usia saya udah 30 nih, usia saya udah 40 nih, usia saya udah 50 nih gitu ya. Jangan-jangan gigi saya lama-lama mulai copot gitu. Enggak. Alhamdulillah. Saya masih nemu kok banyak banget pasien-pasien yang usianya udah 60, 70 gitu ya. Masih bagus giginya. Nggak banyak goyangnya gitu, nggak ada goyangnya. Tapi memang syaratnya giginya itu terjaga sikapnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya, tambah usia ngeri nih lama-lama gigi saya copot gitu ya. Kalau kita bisa jaga, kita cegah nih dari sekarang nih. Mumpung usia kita masih berapa? 30, 40, 50. Selama giginya bisa dicegah sedini mungkin, bisa mencegah kegoyangan lebih lanjut gitu. Misalnya udah keburu goyang sedikit nih, kita segera ke dokter gigi nih, entah diikat dulu, entah banyak faktor, nanti mungkin lanjut ke terapinya ya. Tapi kita bisa cegah menjadi lebih parah gitu ya. Jadi jangan khawatir soal usia, memang ada sedikit faktornya, minimal gitu ya. Kalau dari jurnal-jurnal penelitian itu ada faktornya tapi minimal, tapi lebih ke asalkan respon tubuhnya bagus, sikat giginya terjaga baik, insya Allah jaringan pendukung giginya itu bisa menjaga giginya tetap utuh. Itu Dokter Vidi. Oh gitu. Berarti faktor usia berperan tapi berperannya sangat kecil ya Dok ya. Minim. Yang penting bisa menjaga kesehatan gigi dan mulutnya dan juga yang saya tangkap tadi tidak ada penyakit lain ya Dok ya. Betul. Jadi gigi bisa dipertahankan selama mungkin di dalam rongga mulut gitu ya Dok ya. Iya, gitu. Oke. Berarti tuh ya teman-teman sobat Abata semua, berarti faktor usia tuh mempengaruhi tapi berperannya kecil ya, tapi yang paling berpengaruh itu adalah menjaga kesehatan gigi dan mulut sehingga gigi bisa kita pertahankan selama mungkin ya Dok ya. Iya betul. Pokoknya jangan bosan-bosan. Kalau misalnya datang ke dokter gigi, kok dokternya bukannya ngobatin saya langsung, kok malah ngajarin sikat gigi. Nah itu sebenarnya dokternya jagain supaya tekniknya yang tepat gitu ya. Terus gimana caranya supaya giginya itu walaupun sederhana tiap hari dikerjakan, sikat gigi minimal 2 menit gitu ya, dinikmati gitu ya.
itu bisa kita jagain gigi kita sampai berumur usia lanjut gitu ya. Jadi gigi asli bisa dipakai gitu istilahnya ya. Iya. Oke, itu ya dok ya. Nah dok, kalau misalkan nih banyak masyarakat umumnya yang bilang kalau misalkan gigi hilang nih dok, pasti sebelum giginya copot atau lepas itu merasakan kegoyangan gigi dok. Nah sebenarnya yang menyebabkan gigi itu bisa goyang sebelum copot tuh apa sih dok? Oke. Jadi sebelum copot goyang dulu ya. Gitu ya maksudnya. Goyang dulu. Oke. Jadi ini jadi banyak faktor penyebab goyangan ya. Ini karena terkait sama usia. Jadi saya lebih fokus ke soal usia gitu ya. Oke. Di luar penyakit ataupun trauma. Misalnya nih orang kepentok ketenas gitu misalnya ya. Ataupun anak kecil yang tadi cabut gigi itu faktor berbeda lagi. Ini karena terkait usia biasanya umumnya itu karena periodonsiumnya atau jaringan pendukung giginya rusak. Ya, ini saya kasih contoh ya. Nih, ini kan gigi ya, kelihatan nggak sih? Ini kan gigi ya. Nah, lihat nggak di sini ada karang? Ada karang ya? Agak ke atas sedikit dok. Oh iya, sorry. Nah, iya. Iya. Ini kan ada karang gigi ya. Nah, percaya nggak kalau karang gigi ini nggak cuma di sini. Kalau kita angkat lagi giginya, tuh tumbuh sampai ke akarnya. Oh iya. Ini kan tadi saya bilang soal ligamen periodontal, ada lemnya gigi ya. Nah ini ya. Jadi bayangin tadi si karang gigi itu tumbuh ke dalam sini. Nah akhirnya lemnya lepas dong karena ada karang keluar. Nah dibiarin nih, kata apa karang ini apa sih bisa? Yang penting nggak sakit. Nah biasanya gitu. Yang penting nggak sakit, mau apa ya ada karang ini. Udah dibiarin, didiemin. Terus karangnya tumbuh terus loh. Karangnya tumbuh terus ke dalam. Jadi apa yang nggak kelihatan mata belum tentu itu yang sebenarnya, gitu ya. Jadi apa yang nggak kelihatan, jadi kesannya di luar bersih, tapi karena di luar ada cuma sedikit, ternyata dalamnya tumbuh terus. Nah, kalau dia tumbuh terus ke sini, ya tumbuh terus. Sebenarnya apa yang terjadi? Si bakteri yang ada di sini, kan ini nggak ada oksigennya kan, ya kan? Karena ini bayangin ya, ini di dalam gusi nih, kayak ini gigi, ini tulang nih. Jadi ini ketutupan gini ya. Nah di dalam sini ada bakteri. Nah bakterinya itu bermutasi. Mutasi kayak pahlawan-pahlawan itu ya, mutasi ya. Jadi misalnya berubah bentuk gitu dok. Jadi Spiderman. Nah bedanya si bakteri ini jadi jahat gitu lah. Jadi bakteri patogen gitu. Nah karena dia berubah jadi bakteri jahat gitu. Jadi tulang sama ini tadi apa istilah baru kita? Ligamen periodontal. Lem gigi ya. Itu ikutan rusak. Jadi terbuka terus. Akhirnya lama-lama terbuka, lama-lama giginya gitu. Nah, jadi apalagi kalau misalnya walaupun cuma terbukanya di sini tapi sini juga terbuka ya bisa lama-lama goyang. Nah, kalau dibiarin terus-menerus bayangin ada lemnya, terus lemnya lepas. Lama-lama deng goyang. Bahkan kadang-kadang dia sebenarnya udah lepas dari tulangnya, cuma nempel sama si gusi. Nah, karena cuma nempel sama gusi, ya udah tinggal tunggu waktu, tiba-tiba dia lepas. Begitu. Jadi jangan heran, kok dokter tiba-tiba gigi saya copot ya? Sebenarnya itu berproses. Prosesnya itu lama sekali. Cuma kadang kita abaikan, dibiarkan saja bertambah goyang dikit, lama-lama banyak, lama-lama. Kadang-kadang ini saya nemu yang udah udah bisa goyang-goyang gini ya, didorong lidah pun bisa gitu. Udah berjoget berarti dok, udah berjoget itu giginya. Benar. Tapi kalau kita bisa deteksi dini nih, kita deteksi aja, kayaknya udah mulai ada yang goyang, segera ke dokter aja. Jadi kita cegah sebelum dia lebih parah. Makanya kenapa kita sering minta kontrol 6 bulan sekali? Karena kan karena karang gigi bisa terbentuk dalam 6 bulan seandainya tidak dijaga dengan bersih gitu ya. Jangan sampai si karang yang tadinya di atas ikutan ke bawah terus. Tapi ini bisa lebih berat ya kalau misalnya pasiennya punya penyakit lain. Ini kita lagi bahas saya nih nggak punya penyakit apa-apa gitu. Ya, jadi ikutan kena karang gigi terus akhirnya goyang gitu. Itu dokter Fidi. Oh,
Dok, emang biasanya kalau misalkan apa namanya penyakit yang menyebabkan gigi goyang, tadi kan penyakit periodontal ya dok ya. Mhm. Penyakit jaringan penyangga gigi itu emang biasanya nggak berasa sakit ya dok ya? Eh, Awalnya, Umumnya, awalnya. betul betul betul. Umumnya biasanya Hmm, nanti kalau udah agak dalam, nah pasien udah mulai hmm, berasa tuh, oh ya. Saya ada pasien yang beliau itu setiap seminggu sekali itu saya bingung nih kata dia gitu. Saya bingung nih kenapa setiap seminggu sekali saya mesti minum, bukan seminggu sekali, sorry saya ralat. Tiap 4 hari sekali dia harus minum painkiller atau penghilang sakit gigi hmm, gitu. hmm, Dia ngerasa nggak ada lubang tapi gisel kayaknya semuanya sakit atas bawah kiri kanan gitu. hmm, Jadi ini dia minum, dia 4 hari dia minum gitu ya. Kebetulan sejawat juga gitu ya. Uh, uh, jadi kemudian saat diperiksa ternyata itu tadi yang saya temukan adalah di seluruh gigi beliau itu banyak karang gigi yang tumbuh sampai ke bawah-bawah gusi, sublingual ya, jadi hmm, di bawah gusi. Dan setelah dibersihkan ini baru hmm, dibersihkan doang. Alhamdulillah. hmm. Jadi setelah dibersihkan beliau udah ngerasa kok nggak tumbuh nggak muncul lagi rasa sakitnya. Walaupun memang Oh, kegoyangan, dia cuma rasa sakit yang dirasakan yang sampai dia harus minum painkiller setiap 4 hari sekali itu hmm, nggak dikerjain lagi, alhamdulillah gitu ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak minum obat. hmm. Berarti dengan sekali ke dokter gigi kita membersihkan karang gigi sudah sesignifikan itu ya dok perubahannya gitu. Dari biasa minum painkiller, habis ke dokter gigi dibersihkan langsung nggak sakit sama sekali gitu. Nggak butuh Ada yang painkiller. nggak semua orang, tapi jadi tergantung kondisi tubuhnya. Tapi umumnya, Hmm, ya ini ya, umumnya kan si kuman karang gigi tadi adalah rumahnya kuman. Saya suka istilah gitu, rumahnya kuman. hmm. Kalau rumahnya ada, si bakteri kan suka dong nempel gitu ya. Oh Nah, iya, kalau dia betul. karena dia ada rumahnya nih, jadi kalau Hmm, rumahnya hilang, si bakteri juga ikutan gitu. Bakteri hmm, jahatnya hmm, hmm, hilang. Jadi berubahlah flora normalnya tuh, bakteri baiknya jadi lebih banyak gitu ya. Terus hmm, tubuhnya gini, kan istilahnya kalau ada negara terus punya musuh. Jadi penduduknya itu mau ngelawan musuh. Tapi kalau negara itu nggak punya musuh, jadi bisa bangun negaranya dengan baik kan. hmm. Gitu dalam istilahnya gitu seperti itu. Jadi karena tubuhnya udah membaik, nggak perlu ngelawan musuh istilahnya, tubuhnya jadi lebih baik gitu, nggak sering lagi Hmm. demam-demam gitu karena nggak jelas gitu. Nah itu bisa juga karena faktor ini ya. Oh, oke. Ya, oke dok. Wah, mantap sekali nih penjelasannya dokter Spensi ya. Dok, mau nanya nih dok, kalau misalkan gigi goyang, mungkinkah ada hubungannya dengan kebiasaan atau habit tertentu yang sering dilakukan oleh kita gitu, yang menyebabkan gigi bisa goyang? Hmm. Gigi gue, jadi kalau dalam istilah, kalau dalam periodnya gitu ya, jadi gini, kalau misalnya ada gigi yang kita pakai seumur hidup kita dominan, misalnya kiri terus atau kanan terus gitu ya. Udah gitu dia akhirnya membuat giginya kontaknya mungkin terlalu berat. Jadi giginya kontaknya berat. Atau ada lagi faktor misalnya giginya bentuknya agak berbeda. Nah, gigi itu nggak semuanya Hmm, bentuknya kayak gini ya. Ada hmm, yang kepalanya besar, kakinya kecil. Nah, ada juga yang kayak gitu. Ada yang tingginya lebih tinggi dari gigi-gigi temennya. Ada juga. Ini disebutnya trauma. Jadi ya, dia bisa aja nih hmm, karena terus-terusan dominan lagi. Nah, itu banyak sih sering kejadian juga pasien, kok gigi saya itu sakit ya, goyang ya. Nah, bisa jadi tekanan kunyahnya terlalu berat di situ. Kalau kayak gitu periksa ke dokter, nanti dokter akan bantu sesuaikan gigitannya supaya sama. Ini sama kayak kita ada paku nih, paku. hmm, Ada satu paku sendirian berdiri. Jadi begitu hmm, dipalu, dia yang gerak sendiri. Tapi kalau dia sama seluruh pakunya, semua tekanannya jadi rata ke semua gigi gitu ya. Nah, mendingan hmm, dokternya lihat apakah memang ada faktor itu gitu ya. hmm. Selain selain itu ini ya tadi faktor penyakit periodontal, misalnya karang gigi yang dibiarin tadi itu juga jadi faktor gitu ya, itu salah satu begitu. Atau misalnya Berarti, pasien yang suka itu ya pas tidur greget-greget itu juga berat sebenarnya. oh, menggertakkan gigi ya dok ya? Seperti itu. Ya, Atau misalnya orang kebiasaan. atau ada orang yang suka gini kalau lagi stres dia gitu
gigit kencang. Nah, itu bisa juga. Gigit Jadi kencang juga ya. bisa juga, tapi Oh. itu semua kan tadi saya bilang ya, ini kan gigi ada lemnya, shock absorber. Saya juga sih dari suami saya sih, shock absorber itu apa? Buat nahan guncangan. Nah, kalau kita ini jadi si ligamen periodontal atau lemnya gigi ini mampu menahan tekanan-tekanan. Tapi kalau tekanannya ringan, dia sebenarnya mampu, bisa gitu ya. Tapi kalau terlalu berat, terus itu bagaikan batu, ditetesin air terus-menerus kan lama-lama bolong juga ya. Kayak gitu. Jadi iya betul. ini udah Allah udah nyiptain bagus banget ini ya gitu ya. Jadi kita jagain selama mungkin ya. Ya. Berarti ada kebiasaan tertentu yang sering dilakukan yang bisa menyebabkan gigi goyang, seperti ada gigi yang sering atau dominan untuk dipakai mengunyah ya dok ya, atau ada bentuk gigi yang abnormal atau ada kebiasaan menggertakkan gigi. Tapi itu semua terjadi kalau misalkan tekanannya berlebihan ya dok ya, baru bisa menyebabkan kegoyangan gigi. Oke. Ya. Oke dok. Terus kalau misalkan nih dok, biasanya kita suka nemu nih pasien yang dok mau scaling, mau bersihin karang gigi gitu, atau teman-teman kita adik-adik koas juga misalkan lagi scaling pasien gitu, tapi setelahnya pasiennya ngeluh, dok kok abis di scaling gigi saya malah tambah goyang sih dok, ini kok jadi malah goyangnya tambah parah. Nah, emang bener dok, karena karang gigi itu bisa menguatkan gigi gitu, atau scaling malah bikin gigi goyang tambah parah. Nah, jadi yang bener yang mana tuh dok? Sering banget, ini sering banget. Jadi kita sebagai dokter paling kita jelasin dulu, yang pasti kita jelasin di awal tentang apa resiko atau kemungkinan yang terjadi sesudah di scaling. Tapi kita jelasin, karang gigi itu bagaikan parasit. Parasit. Jadi parasit, dia ada tapi dia merusak. Dia terlihat kokoh tapi sebenarnya dia merusak dari dalam. Gimana coba, jahat banget kan? Jadi gigi itu pas dia goyang gitu ya, sebentar saya lihat. Jadi gini, memang gini, ketika seseorang gak bersihin karang gigi terlalu lama ya, karang giginya jadi keras kan dan kaku. Jadi depan belakang itu kesannya kesannya ini ya, kesannya bisa berdiri gitu ya. Nah, yang dia nggak tahu ada apa, kayak tadi saya cerita, karang gigi itu kan rumahnya kuman. Rumahnya kuman. Betul. Nah, rumahnya berarti dia membangun ke atas, membangun ke bawah. Dibiarin lama-lama, dia terus merusak dari dalam. Nah, akhirnya lama-lama goyang. Akhirnya lama-lama copot sendiri gitu ya. Nah, kalau kita cegah, jadi kita kasih tahu, ibu, bapak, kita mau bersihin karangnya ya, supaya si rusaknya itu nggak tambah dalam gitu ya. Nah, terus gimana kalau goyang? Ya udah, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Kalau sampai udah goyang berarti si karang gigi udah jahat banget itu, udah ngerusak sampai dalam banget itu. Kalau sampai udah goyang, berarti dokternya nanti akan bantu diikat ke gigi sebelah sebelahnya. Iya, itu kalau udah terlanjur goyang berat ya, gitu ya. Tapi kalau misalnya cuma goyang sedikit, terus kita lihat penyebabnya masih bisa diatasi, nanti kalau cuma sangat sedikit, lama-lama dia bisa bantu, dia akan menguat gitu ya, insya Allah. Tapi kalau dia udah goyangnya udah lebih gitu ya, memang harus dibantu sama dokter gigi untuk diikat. Nah, terus diperbaiki si tulang sama gusinya tadi. Jadi kalau udah diperbaiki tulang sama gusinya kan, kayak tadi saya bilang, kalau nggak ada kuman, tubuh bisa bangun dirinya sendiri, ya kan? Nah, karena dia bisa bangun diri sendiri, si ikatannya tadi nanti bisa kita buang gitu ya, kalau masih yang sementara. Tapi kalau ternyata goyangnya udah terlalu dalam karena si karang diem-diem ngerusak sampai ke bawah-bawah gitu ya, kelihatan kokoh tapi dia kamuflase aja gitu ya, itu ya udah, kalau kayak gitu mau nggak mau diikatnya jadi permanen gitu. Yang penting pasien masih bisa ngunyah, makan baik gitu ya, masih bisa nggak goyang-goyangin lidahnya tiap makan tuh jadi susah gitu ya. Gitu. Tapi dengan tambahan perawatan ya, tentu nggak cuma diikat aja, pasti ada perawatan tambahan dari dokter untuk mengatasi gigi tersebut. Oh begitu ya dok, berarti sebenarnya karang gigi itu dia menguatkan tapi kamuflase nih, berarti sebenarnya dia sebenarnya
parasit ya. Dia baik di depan loh, baik di depan. Dia terlihat Kelihatannya menguat, betul, dia terlihat betul. menguatkan, tapi Kamu sebenarnya dia jangan dia benar. terlihat menguatkan, tapi dia merapukan ya dok, bikin gigi goyang Hmm, gitu ya dok ya. Nah hmm, jadi hmm, buat sobat Abata semuanya, jadi jangan ragu untuk scaling, bersihin karang gigi ya dok, minimal 6 bulan hmm, sekali. Karena hmm, sebenarnya gigi goyang itu ya bukan karena di scaling, tapi karena karang gigi yang sudah terlalu tumbuh masuk ke dalam gitu ya dok, sehingga merusak hmm. jaringan penyangga gigi atau jaringan pendukung giginya itu gitu ya. Ya, Jadi jangan ya. khawatir ke dokter gigi, oke ya dok ya. Benar-benar. Jadi jangan khawatir, pokoknya jangan tertipu. Ya, kan kita Mm-mm. udah bilang jangan tertipu sama parasit. Ya, Mm. kamu jangan ngebuang saya, nanti gigi kamu goyang loh. Padahal sebenarnya Iya, kita begitu karena dia merusak ke dalam-dalam gitu iya. ya. Padahal dia merusak ke dalam, tapi kitanya nggak melihat ya dok. Iya Mm-mm, gitu. gitu. Jadi bakterinya kan jadi kayak tadi ya, patogen ya, jadi jahat Patogen. gitu. Uh, Jadi jahat ya dok ya. Oke. Nah dok, kalau misalkan berhubungan dengan penyakit nih dok, gigi goyang, apa sih dok penyakit yang berhubungan sama gigi goyang dok, dan bagaimana sih hal itu bisa terjadi? Mungkin singkatnya aja bisa dijelaskan dok. hmm, hmm, hmm. Oke, jadi pada pasien misalnya osteonekrosis, ada masalah tulang, penyakit bahasa itunya, jadi tulangnya itu tiba-tiba suplai darah ke giginya itu ada masalah. Nah itu bisa juga. Jadi dia mati tulangnya sedikit-sedikit. Nah itu tapi itu lain lagi ya. Nah yang paling sering adalah gula, penyakit gula. Oh. Nah penyakit gula itu di satu sisi ketika ada penyakit gula, penyembuhan pada pasien tersebut biasanya lebih lambat. Jadi ini ya, Hmm. kalau misalnya orang normal, kalau ada karang gigi sedikit gitu ya, Mm-mm. tubuh tuh sudah diciptakan untuk bisa ngelawan gitu ya istilahnya. Mm-mm. Tapi pada pasien gula itu mekanisme penyembuhannya terhalang. Nah, terhalang gitu ya. Terhalang jadinya ketika ada kuman, si tubuhnya nggak bisa merespon baik, malah jadinya terus-terusan jadi hancur. Nah biasanya jadinya nih ya, kalau ciri khasnya pada pasien gula itu biasanya tuh nanahnya, khususnya nanah di giginya itu agak banyak dan Hmm. istilahnya lebay. Jadi karang gigi dikit, tapi kok giginya goyang. Karang gigi dikit, Hmm. dan ini sering terjadi pada misalnya nih usia 30. Nih ya, saya sering nih ketemu kasus kayak gini. Usia 30, dok kok gigi saya goyang ya dok gitu ya. Terus apakah ada penyakit gula? Misalnya gitu saya tanya. Hmm. Nggak ada dok, udah kita baru periksa HbA1c-nya misalnya ya atau periksa gulanya. Hmm. Ternyata ada gitu ya. Jadi kita sebagai dokter gigi juga bisa bantu deteksi gitu ya dari giginya gitu. Misalnya kita curiga oh ini gigi goyang, faktor lokalnya udah nggak ada nih, misalnya faktor lokal tuh artinya kayak tadi ya, karang gigi gigitannya biasa, karang giginya juga nggak gimana-gimana gitu. Tapi pada beberapa kasus alhamdulillah kalau kita bisa deteksi dari awal, kemudian penyakit gulanya bisa dia koreksi dan perbaiki, itu saling mempengaruhi gitu ya. Bisa jadi setelah kita bersihin karang gigi, penyakit gulanya juga ikutan menurun. Dan Oh atau gitu. misalnya penyakit gulanya menurun, itu penyembuhan gusi dan tulangnya juga jadi lebih bagus gitu. Jadi saling berkorelasi. Itu salah satu faktor penyakit sistemik ya. Gitu. Berarti penyakit gula ini sangat berpengaruh ya dok pada penyakit periodontal atau jaringan penyangga gigi ya dok. Berarti Ya, pasien atau orang dengan diabetes mellitus atau punya penyakit gula harus rajin kontrol ya dok ke dokter gigi. betul banget. Jadi untuk pasien seperti ini, jadi kita bantu koreksi jaringan tulang dan gusinya. Mudah-mudahan ikut membantu perbaikan penyakit gulanya, bisa jadi gitu ya. Jadi saling mempengaruhi juga. Dan ditambah lagi, betul. Dan ditambah lagi kita bisa cegah di giginya nggak tambah berat gitu. Kerusakannya. Gitu ya. Banyak kok. Saya pernah nemukan beberapa usia 20-an akhir gitu ya, atau 30-an. Muda kan, masih muda banget. Nah ternyata setelah dideteksi memang ada
gula, memang ada riwayat ternyata. Kita koreksi, tapi beliau alhamdulillah ya mungkin udah semangat gitu ya, jadi rajin kontrol gitu ya, jadi perbaikannya juga signifikan gitu ya, alhamdulillah. Jadi tapi akhirnya memang harus beliau jadi sadar, oh ya saya ada gula, berarti saya harus sering kontrol gulanya juga, kontrol giginya juga. Ya. Sebenarnya ya banyak sih ada faktor lain, penyakit lain, tapi salah satu yang paling umum itu paling utama ya dok ya, penyakit gula ya. Umum ya, umum paling umum sering terjadi dan sering ditemukan ya dok ya. Iya, sering ditemukan di perio gitu. Ya. Oke dok, pertanyaan selanjutnya nih ya dok ya, kalau misalkan sudah terjadi nih kegoyangan gigi nih dok, nah apa sebenarnya sih langkah yang harus kita ambil kalau misalkan kita mengalami kegoyangan gigi? Oke. Pertama, kalau misalnya terjadi kegoyang gigi, misalnya masih kita baru berasa, setelah nonton ini nih misalnya kita baru berasa, kayaknya gigi saya goyang gitu ya. Jadi kita ke dokter gigi dulu. Dokter gigi manapun yang ada. Nanti dokternya bantuin periksa. Sebenarnya beneran goyang atau perasaan aja, gitu ya. Nanti dokter gigi mampu mendeteksi kegoyangan gigi. Jadi kegoyangan gigi itu dideteksi dengan ada teknik-teknik lah antara pakai alat dan jari dan segala macam lah gitu ya. Nah nanti dokter gigi juga akan deteksi dia ini kegoyangannya derajat berapa sih? Nah, kan di dokter gigi tuh ini kegoyangannya derajat 1, artinya maksudnya kayak ringan, sedang, berat gitu. Nah nanti kegoyangan itu akan mempengaruhi apa sih obatnya gitu ya. Tapi yang pasti kalau memang ditemukan ada karang, minimal bersihin karangnya dulu gitu ya. Karangnya dulu deh, pokoknya intinya bersihin dulu itu si karangnya. Misalnya ya, ini dari sisi perio ya. Tapi kalau misalnya kegoyangannya karena lubang, terus jadinya ada nanah di ujung akarnya karena lubang itu, ya udah tentu lubang itu dirawat dulu. Nanti biasanya sih insya Allah setelah perawatan endodontik misalnya namanya ya, perawatan syaraf itu biasanya mengeras lagi. Tapi kalau yang dari faktor perio, karangnya coba bersihin dulu. Kalau dia ternyata ada faktor gigitannya kuat, nanti dokternya akan bantu penyesuaiannya. Atau kalau misalnya ternyata udah terlalu berat, nanti dokternya bantu ikat sebelum dia tambah parah, gitu ya. Tapi tentu ada faktor kegoyangan yang lebih berat lagi, ya. Kalau dia udah terlalu berat, gitu ya, derajat 3 misalnya, udah hopeless gitulah, udah nggak bisa, ya udah. Nanti dokter akan bantu buang giginya, terus digantikan dengan gigi palsu. Paling gitu ya. Jadi ke dokter gigi dulu aja biar diketahui ini nih apa sih kegoyangannya, parah nggak sih, ringan, sedang atau berat nggak sih. Jangan takut, maksudnya kayaknya ini udah berat. Nah, jadi ada diagnosisnya, jadi nanti dokternya akan bantu ya. Iya, berarti dok. Tadi artinya ya. Sorry, saya mau contohin. Ini misalnya kelihatan nggak? Iya, kelihatan dok. Kelihatan ya. Nah, misalnya giginya goyang, nanti akan diikat seperti ini, gitu. Nah, akan diikat kayak gini. Namanya splinting, bahasa baru ya, splinting. Jadi ngikat ke gigi sebelah ya. Bisa begini, atau kalau misalnya malu kelihatan kawatnya, nanti bisa dipasang dari belakangnya kayak gini. Ini kan nggak kelihatan apa-apa ya. Tapi ternyata diikatnya dari belakang. Gitu. Dari belakang gigi ya dok. Jadi nggak kelihatan ya. Ya, kalau yang mau estetik gitu bisa. Tapi ini apapun ini ada istilahnya klasifikasinya lah. Nggak semuanya bisa tetap. Jadi jadi kalau misalnya dilihat dokternya masih bisa pilihan salah satunya, kita jahit gitu biasanya ya. Jadi kalau udah keburu goyang dan nggak bisa keras sendiri gitu ya, paling kita bantu dengan ikat dulu. Terus kita perbaiki si tulangnya, fusinya. Nanti kira-kira udah berhasil, baru dilepas tadi. Jadi jangan khawatir nanti itu kawat lama-lama gitu, bisa dilepas. Tapi catatan, kalau ternyata udah nggak bisa, ya udah berarti kawat itu akan lama, akan permanen di dalam mulut, gitu ya. Tapi nanti kawat bisa juga sih di kamuflase, misalnya dokternya akan ngasih bahan supaya warnanya kayak gigi gitu, ya. Sewarna sama gigi gitu ya dok? Bukan akhir kehidupan lah istilahnya ya. Jadi jangan khawatir ya. Tapi kalau udah goyang tadi joget dangdut, nah itu kemungkinan ya. Tapi kemungkinan aja sih, kemungkinan cabut kemungkinan gitu ya. Tapi
ya udah periksa ke dokter gigi dulu ya. Kalau di koas dulu istilahnya goyang dompet, Dok. Wah, iya, iya. Ya itu dia. Udah nggak bisa dipertahankan. Ya Dok, berarti kalau misalkan kita mengalami kegoyangan gigi nih Dok, jangan langsung ini ya Dok, beranggapan oh ini udah parah nih harus dicabut. Berarti nggak semua